Assalamualaikum, Sobahal khair, kaifa halukum, atamanna lakum fi halin jayyid. Mubasyaratan, ismi marfa'atus saniyah minal firqatil ula fil maddah wasilah ta'limil lughah al-arabiyyah fi maharatil kalam. Sya'asrahu qalilan ilaikum anil wasilah allati qad sa'aktubaha fil wajibatil manziliyah minal usbu'il madi tatal maudu' as-sa'ah lil faslis tsamin. Toyib, langsung saja. Di sini saya kelompok 1 pada mata kuliah media pembelajaran bahasa Arab pada bagian Maharatul Kalam akan sedikit menjelaskan tentang program media yang sudah saya buat pada tugas minggu lalu dengan topik sa'ah yang khususnya untuk murid atau kelas 8. Al-gharadul 'am. Hadad dars yunaqash aw yabhath an adat at-tartib khassah 'ala al-insya'i aw at-tartib alladhi yastakhdim lidhari adad al-waqti aw as-sa'ah. Jadi, program ini tuh membahas tentang adat tartib yang khususnya untuk pembuatan atau penyusunan adat tartib yang digunakan untuk menunjukkan waktu atau jam. Hadad dars saya kazin naqash au albas ala itqani maharatil kalam ay itqanut tullab qadratuhum alal bath an maudu al-waqt awis sa'ah. Jadi pada program ini juga akan memfokuskan pembahasan pada Maharatul Kalam, yaitu penguasaan siswa dan juga kemampuannya dalam berbicara mengenai topik waktu atau jam. Al-gharadul khas yarju minat talamid yumkin litulab fahmun wa tatbiq al-muta'alliqah bis-sa'ah fil amal al-yaumiyah. Jadi, siswa mungkin dapat memahami dan mengaplikasikan tarkib adati yang berhubungan dengan jam dalam kehidupan sehari-hari mereka. Al-wasilah yakni wahuna al-wasilah bil maqalah was surah. Jadi di sini saya menggunakan media teks dan juga gambar. Wal ula sa'ashrahu lakum an adadat tartib. Ma huwa al-adad? Al-adadu huwa kalimatul addi awir raqmi. Jadi adat itu adalah kata bilangan atau hitungan. Ammal adadu yang qasimu qismaini, al-adadul asli wal adadut tartibi. Jadi adat itu dibagi menjadi 2, yaitu adat asli dan adat tartib. Ammal adadul asli huwa raqmun yashir ila raqmil kain. Jadi adat asli adalah bilangan yang menunjukkan jumlah suatu benda. Wa hunaka arba'atu anwa' minal adadil asliyah wa hiya adadul fardi, adadul murakkab, adadul uhud, wa adadul ma'tuf. Jenis adat asli ada 4 bentuk, yaitu adat mufrad, adat murakkab, adat uhud, dan adat ma'tuf. Wal'an ma huwal adadut tartibi? Al-adadut tartibi huwa ismul adadi alladhi yadullu wattiba al-wazan fa'ilun au fa'ilatun. Adat tartibi adalah adat yang menunjukkan tingkatan dengan mengikuti wazan atau pola fa'ilun atau fa'ilatun. Asyurut at-tartib
yakni awalan ittiba wazan isim fa'il, yakni fa'ilun ilal arqam wahid. Ada tertib itu harus memenuhi ketentuan-ketentuan. Yang pertama, mengikuti wazan isim fa'il, yaitu fa'ilun, kecuali pada bilangan 1. Wasanian yajib ayyutatabiq adat wa ma'dud baina mudzakkar wa muannas. Jadi yang kedua, ketentuannya yaitu adat dan ma'dudnya harus sesuai antara muannas dan mudzakarnya. Ta'ammal ilal amthilah at-taliyah. Nah, di sini kan ada contoh. Al-an nata'allam ad-dars ats-tsalis. Sekarang kita belajar pelajaran ketiga. Nah, di sini ad-dars kan mudzakkar. Jadi ada tertibnya menggunakan ats-tsalis, yaitu mudzakkar. Al-hissah ar-rabi'ah fi sa'ati tasi'ah. Pelajaran keempat yaitu pada jam 9. Nah, al-hissah kan muannas. Jadi ada tertibnya juga menggunakan yang muannas, yaitu at-tasi'ah. Dan seterusnya. Nah, di sampingnya itu juga ada adat tertib lil mudzakkar wa lil muannas. Kalau lil mudzakkar al-awwal, lil muannas al-ula, as-tsani as-tsaniyah, as-tsalis as-tsalisah, ar-rabi ar-rabi'ah, dan seterusnya. Ketika tadi kita sudah menjelaskan tentang adat tertib, pembagian serta penggunaannya, kita langsung menyuruh mereka untuk mencoba menghafal tertib sa'ah seperti berikut. Kita mungkin bisa menuliskannya terlebih dahulu atau menunjukkan teksnya langsung. As-sa'atul wahidatu, as-sa'atus tsaniyatu, as-sa'atus tsalisatu. Terus sampai mereka bisa menghafal semuanya. Setelah menghafal, kita bisa menunjukkan gambar yang hanya menunjukkan angka atau jarum jam saja. Seperti di sini ada jam 6. Jadi kita mungkin bisa menunjuk salah satu dari mereka untuk membacanya. Jadi di sini sekaligus bisa meningkatkan maharah kalam mereka dan keberanian mereka untuk berbicara bahasa Arab. Kita juga bisa menunjukkan selesai dari penghafalan tertib jam dan menunjukkan mereka gambar-gambar serta mereka yang akan menjawab atau melafadzkan jam-jam tersebut. Kita bisa menambah dengan pembagian jam, yaitu pagi, siang, maupun malam. Seperti berikut. As-sa'atus sabi'atu subahan, as-sa'atul hadiyata asyrata, as-sa'atul rabi'atu masa'an, as-sa'atut tasi'atu lailan. Jika di antara mereka ada yang belum memahami, kita bisa menunjukkan gambar. Ketika keadaan masaan, sore, lailan, malam hari, naharon, siang hari, atau subahan pada pagi hari.
dan bisa menunjukkan jam-jamnya. Selanjutnya, jika mereka sudah paham pembagian-pembagian waktu untuk siang, pagi, siang, malam, kita lanjutkan saja tentang variasi tepat, kurang, atau lebihnya waktu. Seperti berikut. Nisfus sa'ah, setengah jam. Sulusus sa'ah, sepertiga jam. Rubu'us sa'ah, seperempat jam. Atau bisa dengan melafadzkan asa atau salis satu warrubu'u. Kita bisa menggambarkan jam 3/4. Kemudian asa atau sabi'atu wa asyaru daqa'iqa. Ada juga asa atau salis satu illa ruba'ah, jam 3 kurang 1/4, dan lain sebagainya. Mungkin untuk pembahasan variasi tepat, kurang, dan lebihnya waktu ini lumayan sulit, jadi bisa menggunakan media-media gambar, menggunakan jam, atau langsung dengan tulisan angka. Kemudian selanjutnya untuk kompetensi dasar yang ketiga, yaitu pelafalan bilangan waktu oleh guru. Jadi guru menjelaskan atau melafadzkan bilangan al-wahidatu, as-saniyatu, as-salisatu. Kemudian kita mengajak murid untuk melafadzkannya juga. Setelah itu kita menyuruh murid untuk melafadzkannya sendiri. Setelah itu kita mencoba untuk menggunakan tertib jam ini pada kegiatan sehari-hari mereka. Jadi mereka bisa paham penggunaan waktu atau jam pada kegiatan sehari-hari. Contohnya seperti ini. Fi ayyi sa'atin tastayqidu minan naum? Fi sa'atir rabi'ati. Jadi kita bisa menanyakan kepada mereka lalu mereka menjawab. Masalan, yas'alul ustad an mata tastayqid minan naum, summa ajabat tilmiyat bisa atir rabi'ah. Jadi di sini mereka selain bisa memahami jam, juga akan berkembang dalam maharah kalam, seperti tahaddas ma'al ustad atau ma'al ustadah. Begitu selanjutnya menanyakan penggunaan jam pada kegiatan sehari-hari. Selanjutnya penggunaan jam pada percakapan antara orang lain, seperti ketika bertemu dengan temannya atau kepada bapak ibunya. Kam sa'ah tastaghriq ad-dhihab ilal masjid? Rubu'us sa'ah. Kita juga harus menjelaskan bagaimana tertib jam ini ketika digunakan untuk berbicara kepada orang lain. Menanyakan misalnya, kam sa'ah tastaghriq darsul lughah al-arabiyyah? Sa'atan wa nisf. Selain kita menjelaskan tentang tadi variasi kurang, lebih, atau tepatnya waktu, jadi bisa digunakan untuk percakapan mereka
sehari-hari. Tentunya ini akan meningkatkan kalam mereka setelah kita sudah menjelaskan tentang adat, tentang tertib jam, tentang pelafalan jam dalam bahasa Arab, menggunakannya pada waktu-waktu tertentu, pagi, siang, malam, ataupun kurang lebihnya jam atau tepatnya, serta digunakan untuk orang lain. Nah, mungkin maudhu' sa'ah memang lumayan mudah, akan tetapi sangat sekali bermanfaat untuk at-tahadduts ma'al ukhra bil lughah al-arabiyyah. Jadi kita bisa berbicara kepada orang lain menggunakan tertib sa'ah ini. Toyib, mungkin itu topik media serta kompetensi dasar yang kita bahas dalam Maharoh Kalam. Semoga bisa meningkatkan Maharoh Kalam pada siswa-siswa yang akan kita ajar. Kurang lebihnya saya minta maaf. Al-afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wadaan.